Nah, kali ini saya akan membahas memanajemen tim operasional dalam mengolah webinar online. Nah, baik, suara saya sudah kedengaran ya. Nah, di sini saya mohon maaf tidak menampilkan PPT-nya ya, karena sebelumnya PPT-nya saya gak lupa nyimpan. Mungkin saya akan langsung saja sharing-sharing ya mengenai manajemen operasional. Nah, jadi sebelumnya baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti event nih bisa tampil dan teman-teman yang ada di YouTube terima kasih banyak yang sudah hadir pada webinar hari ini. Ya, mungkin saya akan langsung saja. Ya, jadi langsung saja ke materinya. Jadi untuk mengolah tim operasional itu kalian harus mengetahui apa sih staf operasional itu. Nah, jadi dalam perusahaan, jadi staf operasional itu diartikan sebagai berikut mungkin. Jadi staf operasional itu diambil dari kata staf yang berarti pegawai dan dalam kantoran. Nah, sedangkan kalau operasional itu bertugasnya jadi keseluruhan. Jadi apa yang dikerjakan oleh tim operasional akan semuanya juga dikerjakan. Jadi tim operasi staf ini bertugas untuk mengendalikan kegiatan yang ada di kantor. Nah, jadi seorang staf operasional itu akan mempunyai tugas yang begitu cukup berat menurut saya karena hampir semua urusan kantor akan ditanggungnya. Beda sama staf administrasi, staf pembayaran. Nah, mereka itu cuma fokus ke satu bidang aja, yaitu pembayaran. Nah, sedangkan staf operasional itu akan mengurus keseluruhan yang ada di kantor. Nah, jadi staf operasional ini akan memiliki job desk yang mulai berkomunikasi, terus kalian juga harus memastikan kandidat yang mendaftar sebagai operasional yang ada di kantormu itu. Nah, terus operasional juga harus memiliki skill komunikasi yang baik. Nah, dengan komunikasi, orang dapat menilai kualitas kita atau menilai kualitas operasional. Nah, jika komunikasi kita baik, maka orang akan menilai kita mempunyai integritas. Nah, kenapa integritas? Nah, tetapi jika komunikasi kita tidak baik, maka orang akan memandang kita remeh. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam staf operasional kita harus memiliki komunikasi yang baik. Itu. Nah, terus jika ada seorang yang melamar dalam operasional juga, kalian selain skill komunikasi yang baik, nah kalian juga harus melihat pengalaman organisasinya. Nah, semakin banyak ia berorganisasi semasa kuliah atau semasa pendidikannya, maka semakin banyak juga pengalaman yang dapatkan. Nah, dan kamu bisa menjadikan kandidat staf operasional di kantormu. Jadi sebelum kalian menerima staf operasional, yang pertama itu kalian harus melihat skillnya, terus harus melihat organisasinya. Nah, agar bisa menjadikan kandidat staf operasional di dalam kantormu. Nah, terus semakin semakin banyak berorganisasi, maka
semakin banyak juga ia bertemu dan bekerja sama dengan orang-orang lain. Nah, jadi udah tahu pengalamannya gitu di bidang organisasi. Pasti di bidang staf operasional juga nanti, oh, hampir sama sih seperti organisasi bakal seperti ini, ngurus ngurus surat-surat dan ngurus lain-lain. Terus di operasional juga komunikasi yang baik. Nah, karena operasional juga harus nanti di dalam komunikasi itu bakal bertemu sama orang-orang yang di luar, bakal bertemu sama pegawai-pegawai lain yang mengirimkan job desk kepada staf operasional. Nah, terus apa sih tugasnya seorang staf operasional? Nah, jadi itu. Nah, jadi di dalam tugas staf operasional ini, eh, nah, jadi dalam tugas staf operasional itu yang pertama itu harus pengurus legalitas perusahaan. Nah, dalam staf operasional tugas ini memang mudah itu untuk dilakukan karena untuk pengurus legalitas kalian pasti sudah tersedia badan pelayanan sehingga seorang staf operasional hanya tinggal datang langsung ke tempat. Nah, jadi legalitas perusahaan ini kalian harus bersedia melayani seorang, terus yang dari luar harus bersedia. Nah, jadi fungsi komunikasi itu harus menyiapkan jika ada orang yang dari luar dan kita akan melayaninya oleh staf operasional. Nah, tapi di staf operasional itu kita berbagi-bagi tugas lagi sih. Ada bagian rekap, ada bagian mengurus ya kalau di webinar mengurus webinar, terus mengurus pembayaran, mengurus dan lain-lain. Nah, terus di staf operasional juga kita jangan lupa untuk apa namanya sih pengabsenan karyawan. Nah, namanya juga staf operasional kan pasti selalu ada menjadi pekerjaannya. Ya, seperti melakukan pengabsenan karyawan. Nah, biasanya dalam perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak kan tidak mungkin seorang HRD mengabsen setiap karyawannya. Maka dari itu bantuan dari staf operasional sangat dibutuhkan. Nah, jadi staf operasional itu kalau kita mempunyai karyawan banyak, nah jadi fungsi staf operasional itu akan mengurus absensi dari orang-orang kalau di perusahaan gitu. Nah, terus dalam staf operasional juga kita harus ada job desk pembuatan izin perusahaan. Nah, berbeda dengan legalitas perusahaan. Nah, jadi pembuatan surat izin ini perusahaan ini mendadak dan tidak terorganisir sebelumnya. Nah, di sini berarti staf operasional sudah siap sedia. Nah, kadang kan di dalam pembuatan izin perusahaan itu suka mendadak. Nah, jadi staf operasional itu mempunyai template. Jadi mempunyai template ini apa sih surat izin perusahaan itu. Nah, jadi surat izin perusahaan itu sih jadi sudah disiapkan sebelumnya apa aja template-nya apa aja. Jadi ketika ada mendadak pasti harus langsung gitu. Nah, terus kita berlanjut kita bangun hubungan kerja yang positif. Nah, bangun hubungan kerja yang positif di sini maksudnya jadi cara mengolah tim kerja yang efektif dengan mengenal anggota tim kerja tersebut. Nah, secara individual. Nah, mengenal di sini bukan hanya pada level profesional, ya, jadi melainkan lebih ke level personal sehingga hubungan kerja pun akan terarah lebih baik. Nah, yang jadi kalian harus berkomunikasi dengan baik maupun harus ada hubungan kerja yang positif. Nah, terus kalau di posisi sebagai lead itu kalian harus menghargai pekerjaannya. Nah, maksudnya menghargai pekerjaan. Ya, kalian harus memberikan feedback. Nah, maksudnya feedback hanya ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan karyawan,
melainkan berikan umpan balik atas apa yang telah dilakukan anggota tim secara baik dalam upaya mengelola tim. Nah, menghargai pekerjaan karyawan yang akan membangun kepercayaan diri dan mendorong karyawan untuk lebih terlibat dalam proyek. Nah, dorong kreativitas karyawan dan pastikan semua anggota tim mengetahui ekspektasi apa yang diharapkan dari mereka. Nah, terus terus lanjut ke nah, kalau kalian menjadi seorang lead, maka kalian harus mengambil keputusan terbaik. Nah, untuk dapat mengelola tim kerja yang efektif yang dibutuhkan sosok seorang pemimpin yang baik. Jadilah sosok seorang pemimpin yang baik itu penting gitu. Jadi kalian itu harus mengetahui karakteristik seseorang, harus mengetahui tim-tim kalian, dan ketika ada masalah pun seorang lead itu harus mengambil keputusan yang terbaik. Jadi sebelum mengambil keputusan, kalian itu harus bisa menyaring dulu apa sih yang harus dilakukannya. Nah, terus lanjut yaitu mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat. Nah, maksudnya mendelegasikan. Nah, di sini kan manfaat seorang lead itu harus harus mengetahui kinerja-kinerja seorang staf, harus mengetahui kinerja-kinerja seorang tim operasional itu seperti apa. Dan terus manfaat lain dalam mengenal secara baik anggota tim secara personal juga adalah cara mengetahui kemampuan dan kekuatan mereka. Nah, jadi setiap orang dapat bekerja secara maksimal jika pekerjaannya yang diemban sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Nah, di sini masuk ke karakteristik seseorang. Nah, jadi sebelum mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat, atau kepada staf, kalian harus mengetahui karakteristik seseorang. Nah, apakah orang ini tugasnya seperti ini dan apakah tugas ini seorang seperti ini dan jadi sebelum memasukkan karyawan operasional itu kalian harus mengetahui sih pengalaman seorang itu di dalam operasional apakah nyambung atau tidak pengalamannya. Nah, mungkin kalau nanti nyambung kalian pasti nanti ke depannya tidak ribet gitu. Jadi sudah tahu karakteristik seorang. Wah, ini cocok nih sama pembayaran. Ini cocok nih sama rekap sama perizinan kantor atau dan lain-lain. Nah, jadi terus seorang lead atau seorang yang bertugas mengelola, kalian harus juga bisa mengatasi konflik. Nah, di sini kalian kalau menjadi eh, seorang yang mengelola operasional, pasti bakal ada yang namanya konflik. Nah, yang di sini kalian itu jangan pernah mengabaikan konflik yang terjadi di perusahaan, apalagi dalam tim. Nah, jadi konflik yang diabaikan itu dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada perusahaan dan tim kerja. Nah, ketika muncul konflik, pastikan Anda atau manajer lain langsung mengatasinya, jangan selalu diabaikan. Nah, jadi mengatasi konflik ini kalian harus baiknya harus langsung mengatasinya, jangan diabaikan. Nah, terus kalian harus eh, nah di dalam konflik itu kalian harus mengatasi juga apa sih mengatasi juga gitu. Jangan sampai konflik tersebut diabaikan atau dianggap remeh gitu. Kalau bisa ketika ada konflik itu kalian harus sharing lah masalahnya seperti apa, mungkin nanti bisa diselesaikan gitu.
Nah, jadi seorang lead itu harus juga memberikan contoh yang baik. Nah, jadi Anda adalah contohnya atau role model. Jadi, berikan contoh yang baik itu, kalian harus memberikan sikap kerja yang baik. Nah, jika Anda berharap mereka bisa bersikap profesional dan berkomitmen pada pekerjaan, maka lakukanlah hal yang sama pada diri Anda sendiri. Nah, gitu sih.